Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kali ini, video pembelajaran kedua masih mengenai topik pertama yaitu eksponen dan logaritma. Khususnya kita akan masuk kepada subtopik 2 yaitu persamaan eksponen. Kalau minggu lalu kita masuk ke sifat eksponen, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen. Sekarang apa sih definisi dari persamaan eksponen? Kalau kita lihat di sini, persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya atau basisnya ini sebuah variabel. Ciri-cirinya simpelnya, ya namanya persamaan, nanti akan ada ditandai dengan sama dengan. Lalu terdapat variabel X, Y, Z, atau P, Q, R, S, dan variabel lainnya. Tergantung pada soal. Dan yang ketiga, yang namanya persamaan pastinya akan sama. Apa sih yang sama? Nilai antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau dalam persamaan itu nanti pasti ada ruas kiri, ada juga ruas kanan. Diperhatikan. Contohnya, bagaimana nih bentuknya kita lihat nih. Bentuk 1, 2, 3, dan 4. Pasti akan ada sama dengan. Lalu pasti akan ada variabel di sini. 3x tambah 2, 3x negatif 15, x tambah 3, dan seterusnya. Dan yang pastinya, nilai pada ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Lalu bagaimana nih cara menyelesaikan bentuk-bentuk seperti ini? Kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut pada bentuk-bentuk dari persamaan eksponen sendiri. Ada 4 bentuk yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita langsung aja pada bentuk pertama. Kalau kalian perhatikan di sini ada A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Nah, kalau kalian perhatikan apa nih yang sama syaratnya di sini? Basis, betul. Jadi, kalau dalam persamaan, fokuskan basisnya harus sama dulu. Oke. Kalau basisnya udah sama, lihat, maka apa nih? Fx sama dengan B. Atau kalau saya bilangnya langsung, pangkat kiri langsung disama dengankan dengan pangkat kanan. Contoh simpelnya nih, misalkan ada 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini kan basisnya udah sama. Ya sudah, artinya ketika ditanya berapa sih X-nya? Ya pastinya X sama dengan 2. Tinggal pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Jadi, kalau dalam persamaan eksponen, pilarnya yaitu basisnya harus sama dulu. Lalu ada nggak sih, Bu, kalau misalkan yang basisnya nggak sama, terus bisa diselesaikan nggak? Bisa. Dan ada juga, nah contohnya seperti yang ada di kotak ini. Kalau kalian perhatikan, di ruas kiri, basisnya itu adalah 5. Sedangkan di ruas kanan, basisnya adalah 25. Nah, di sini otak kita bekerja nih sedikit. Jadi gimana caranya ngebuat agar basis kiri sama kanannya tuh harus sama. Fokuskan dengan basis yang kecil aja, yaitu di sini kan 5 sama 25 paling kecil adalah 5. Jadi 25 ini ngalah biar jadi 5. Kita pikirkan 25 itu 5 pangkat berapa ya? Yang sebelah kiri kita diamkan saja. Nah, 25 ini kita mikir 5 pangkat berapa? Yaitu pangkat 2. Kalau udah seperti ini, kan udah sama nih. Anggap aja nggak ada. Tinggal pangkat kiri sama dengan kanan, alias 3x plus 2 sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini tinggal kita pindah ruas. Sendirikan yang punya x, buang yang nggak punya x. Berarti di sini plus 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 2. Artinya 3x sama dengan 2, x-nya 0 dibagi 3 yaitu 0. Untuk yang masih belum paham mengenai pindah ruas, nanti bisa diperdalam lagi. Intinya kalau mau pindah ruas itu harus ganti tanda. Baik dia mau ke kiri ataupun ke kanan, dia harus ganti tanda.
Misalkan awalnya negatif jadi positif ataupun positif jadi negatif. Pun seperti ini misalkan. Di sini kan adalah 3 kali X sebenarnya. Sama dengan 0. Nah, saya mau usir si 3 ini. 3 sama X kan operasinya adalah perkalian. Nah, perkalian itu lawannya pembagian. Ya sudah, 3i-nya ini saya usir, makanya menjadi 0 dibagi 3. Atau simpelnya 3-nya turunin aja langsung ke bawah ke sini. Gitu. Jadi kalau perpindahan seperti itu, penjumlahan jadi pengurangan, pembagian jadi perkalian, dan sebaliknya. Kita lanjut kepada bentuk kedua, kita lihat. Di sini adalah A pangkat fx sama dengan 1. Maka fx-nya akan sama dengan 0. Kenapa sih seperti itu? Nah, kalau saya di bentuk kedua ini sebenarnya kadang saya nggak pernah anggap pada bentuk kedua ini. Saya cuma fokus di bentuk pertama dengan syarat kita harus samakan basisnya dulu, tetap samakan basis dulu. Cuman kalau misalkan kalian mau langsung hafal, gak apa-apa. Kalau yang disama dengan kan 1, berarti langsung aja ini kan menjadi 3x negatif 15 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 15 menjadi positif 15, x-nya 15 dibagi 3 yaitu 5. Ini kalau kalian mau hafal dari sifat atau rumus bentuk kedua. Namun kalau saya pribadi, saya cukup melihat dari sini. Di sini kan basisnya adalah 5. Sedangkan di sini adalah 1. Nah, di sini saya pakai sifat eksponen. 1 ini saya buat menjadi sebuah pangkat 5 pangkat berapa, yang hasilnya sama dengan 1. Apa yang kemarin sifatnya? Semua yang dipangkatkan 0 adalah 1. Makanya 1 ini akan berubah menjadi 5 pangkat 0. Udah sama nih basisnya. Ujung-ujungnya kan pakai sifat ujung-ujungnya maksud saya akan masuk ke bentuk pertama lagi. Ya sudah, makanya dapatnya pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Ujung-ujungnya akan 3x negatif 15 sama dengan 0. Akan sama seperti yang di atas. Nah, jadi kalau misalkan cara saya ini memang dari konsep 1 itu saya turunkan menjadi 5 pangkat 0. Tapi kalau kalian mau hafal boleh. Kalau misalkan nanti ada sama dengan, artinya kalian tinggal pakai rumus fx sama dengan 0. Tapi kalau saya pribadi intinya basisnya harus sama dulu. Kalau basisnya udah sama, kalian tinggal pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke bentuk ketiga. Apa nih bentuknya? Ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kalau kita perhatikan lagi di sini, tetap basis harus sama dulu. Kalau udah sama, ya masih sama. Pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Namun di sini pangkat kiri sama kanannya sebuah fungsi, artinya ada variabelnya. Misalkan, contoh sederhana dulu ya. Ada 3 pangkat 5x negatif 3 sama dengan 3 pangkat 2x. Nah, di sini kalau variabelnya udah sama, jadi kita bisa anggap nggak ada atau coret. Artinya tinggal 5x negatif 3 sama dengan 2x. Misalkan kita fokusnya di sini yang punya x itu pindah ke sebelah kiri, yang nggak punya x pindah ke sebelah kanan. Berarti kalau kita fokus sebelah kiri, yang harus diusir adalah negatif 3. Pindahin ke kanan, 5x-nya akan tetap. Berarti negatif 3 pindah menjadi positif 3. Nah, yang di sebelah kanan tidak boleh ada yang punya x. Artinya, yang 2x ini pindah ke sebelah kiri jadi negatif 2x. Karena awalnya positif. Sudah variabel aljabar biasa, 5x dikurang 3x, 2x sama dengan 3x sama dengan 3. Artinya x sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk bagian ini, jikalau kalian masih belum paham mengenai aljabar, boleh nanti ditanyakan secara personal. Lalu, ada nggak Bu, yang kalau misalkan
basisnya belum sama kayak yang bentuk 1, 2 tadi. Ada. Nah, contohnya seperti yang kedua ini. Di sini basisnya adalah 3, di sini basisnya adalah 9. Terus gimana? Ya, lagi-lagi lihat basis yang paling kecil, yaitu 3. Berarti 9 ngalah. 9 harus buat menjadi 3 pangkat sesuatu. Yang 3 diemin aja. 9 pasti punya hubungan sama 3, yaitu 3 pangkat 2. Jangan 3 pangkat 3. Terus kita buat dalam kurung tutup kurung X ditambah 3. Gini dulu. Setelah ini tulis ulang lagi 5X dikurang 3. Nah, di sini kalian apa ini? Dia pangkat lagi. Berarti double pangkat. Kalau double pangkat, pangkatnya dikali. Jadi seperti ini. Nah, kalinya itu harus adil. Namanya kali pelangi. Ke sini, ke depan dulu, baru ke belakang. Jangan cuma nanti 2X tambah 3. Saya tulis ulang, menjadi hasilnya 2X tambah 6. 2-nya harus kali ke yang belakang. Basisnya udah sama, anggap coret. Jadi tinggal 5X negatif 3 sama dengan 2X positif 6. Yang negatif pindah ke kanan, yang punya X pindah ke kiri. Artinya tinggal 5X, 2X menjadi negatif 2X. Di sini 6-nya diam karena positif. Negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 5 dikurang 2, 3X sama dengan 9. Artinya X sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Nanti kalau misalkan mau dibuktikan, boleh aja masukin nih X-nya di sini 3. X-nya di sini 3. Pasti hasil sebelah kiri akan sama dengan hasil sebelah kanan. Jadi sampai ke 3 bentuk ini atau bentuk ketiga ini, clue-nya masih sama. Basisnya harus sama terlebih dahulu. Baru kita selesaikan dengan cara pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Nah, sampai ke pangkat kiri sampai sama dengan pangkat kanan, biasanya kita harus merubah basis yang belum sama. Seperti yang tadi, 25 kita merubah jadi 5 pangkat 2, ataupun 9 kita rubah jadi 3 pangkat 2. Gitu. Nah, untuk bentuk yang terakhir, di sini berbeda. Ada bentuk A sama dengan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kalau kalian perhatikan di sini, yang sama lagi bukan basisnya, tapi kalau pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, kalian tinggal pangkat sama dengan 0. Itu. Misalkan di soal ini ada 4 pangkat 2X negatif 1 sama dengan 3 sama dengan 2X negatif 1. Kalau kalian perhatikan, 4 sama 3 itu adalah angka-angka yang sudah tidak bisa disederhanakan. Karena berbeda jalurnya. Tidak ada yang berhubungan atau berkaitan. Apalagi ditambah pangkatnya ini sudah terlihat jelas sama. Berarti langsung aja 2X negatif 1 sama dengan 0. Jadi negatif 1-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, 2X sama dengan positif 1. X sama dengan 2-nya kita pindah menjadi sebuah pembagian 1/2. Ya sudah, jadi artinya X-nya adalah 1. Gitu. Jadi cuman ada 2 pilar bentuk yang kalian harus pahami dan kenali. Yang pertama ketika basisnya sama, atau kita buat biar sama, dan yang kedua ketika pangkatnya udah sama. Seperti itu. Nah, ini ada rangkumannya. 1, 2, dan 3 ini saling berhubungan. Karena ujung-ujungnya pangkatnya harus sama, pangkatnya maksud saya adalah basisnya. Ini juga sama aja dengan
ujungnya basisnya harus sama. Sedangkan yang poin 4, pangkatnya yang harus sama. Sudah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya akan ada tugas eksponen, baik itu sifat dan persamaan boleh dikerjakan dan dikumpulkan melalui LMS kalian masing-masing. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa paham dengan penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.